Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta. Kita akan merespon ya, nafsu politik ibu kota baru. Opini Tempo ya. Yang nonton sudah banyak ini, 495.000 ya. Jadi pentingnya media ya untuk menggugurkan ya ide-ide yang amburadul itu, dan supaya dapat ide yang lebih rasional, terutama IKN, dengan cara menyebarkan opini. Dan Tempo kali ini dengan tajam kelihatannya ya, dilihat dari judul nafsu politik ibu kota baru. Seperti biasa Tempo itu berani dan independen ya. Kita lihat ngomong apa, ini siapa yang ngomong. Pemerintahan baru harus menghentikan pembangunan ibu kota Nusantara karena bisa jadi kota hantu di masa depan. Nah, poin pertama sudah harus dihentikan sebab bisa jadi kota hantu ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak yang mudarat itu harus diprioritaskan daripada mengambil manfaat. Daripada nanti tambah banyak uang keluar, sekarang dihentikan aja. Salah pencet, Rek. Saya Anton Septian dan inilah opini Tempo. Anton Septian ya. Kalang kabut ibu kota baru judulnya. Alah, iklan. Mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari posisi kepala dan wakil kepala otorita ibu kota Nusantara membuka tabir kisruhnya pembangunan ibu kota negara. Kibang-kibut yang belakangan terungkap membuktikan buruknya perencanaan dan proses pembangunan kawasan itu. Tempo sejak awal menolak IKN karena gunungan persoalan yang melatarinya. Yang mendasar, partisipasi publik dalam kebijakan pemindahan ibu kota tersebut sangat minim. Sejak digaungkan Presiden Joko Widodo pada 2019, kajian pemerintah atas rencana tersebut tak pernah dibuka secara luas. Pemerintah juga tak memberi penjelasan memadai kenapa penajam pasir utara di Kalimantan. Jadi Tempo menolak IKN sejak awal karena dia nggak cukup ya. Pemerintah tidak cukup membuka ruang-ruang untuk partisipasi masyarakat untuk memperbincangkan rencana pemindahan ibu kota yang penting itu. Langsung jalan sendiri ya. Jadi ada sesuatu yang disembunyikan rupanya. Ada hidden agenda, dan Tempo mencium itu sejak awal. Dia menolak karena ada yang ditutup-tutupi dengan bukti keterlibatan publik itu sangat terbatas ya. Jadi ada rasa yang ditutup-tutupi ya. Ada kecurigaan besar dari Tempo. Piye kok ngekliknya. Kalimantan Timur yang dipilih sebagai ibu kota baru kecuali karena letaknya di tengah-tengah peta Indonesia. Ketidaklayakan proyek bisa dilihat misalnya dari aspek geologi lokasinya. Nun di bawah permukaan tanah calon ibu kota mengendap batu bara yang menyebabkan lokasi ini bakal kesulitan mendapat. Menyebabkan, ini orang Sunda ini kayak menyebabkan. Anton Septian di mana di Sunda? Pasokan air tanah selain sebagian wilayahnya mudah terbakar. Tahun lalu, sejumlah tambang batubara ilegal di sekitar IKN terpantau oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan titik panas. Sebagian wilayah di dalam kawasan IKN juga berpotensi menyemburkan gas dangkal. Pembentukan undang-undang yang menjadi Dia baca di teleprompter nih, matanya selalu ke terlalu tinggi masang kameranya, jadi matanya kelihatan terlalu atas ya. Payung pembangunan IKN pun berlangsung kilat dan tertutup. Memang pernah ada konsultasi publik seperti yang digelar di Universitas Mula Warman Samarinda, tapi pelaksanaannya berlangsung sembunyi-sembunyi. Konsultasi dilakukan sekadar untuk mendapatkan stempel bahwa proses formal telah dilakukan.
tak tampak ada niat untuk menerima masukan publik. Nggak mau menerima masukan. Meninggalkan Jakarta dengan segudang persoalannya merupakan langkah yang tidak bertanggung jawab. Alih-alih mencari solusi, ada masalah di Jakarta ditinggal. Itu dulu dia meninggalkan Jakarta baru 2,5 tahun terus jadi calon presiden dengan alasan kalau nanti jadi presiden menyelesaikan masalah Jakarta itu lebih mudah. Ternyata tidak ya. Malah mau dipindahin di kotanya sekalian. solusi atas sejumlah masalah Jakarta seperti kemacetan dan banjir. Jokowi mencari ibu kota baru semata untuk meninggalkan legasi di akhir pemerintahannya. Pembangunan dilakukan dengan gerasa-gerusu. IKN misalnya dibangun pada 2022 ketika pandemi COVID-19 belum surut. Alih-alih menghemat anggaran untuk membiayai penanggulangan dampak pagebluk, uang negara malah dipakai buat membiayai proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung menggerakkan perekonomian. Mercusuar ya IKN itu. Di akhir tahun ini, Jokowi akan menghabiskan 71,8 triliun rupiah dana anggaran pendapatan dan belanja negara buat IKN. Dana ini untuk membangun istana negara, kantor presiden, kantor pemerintahan, rumah menteri dan rumah susun buat aparatur sipil negara, serta sejumlah infrastruktur dasar. Awalnya Jokowi kelihatannya menarik ya kalau dilihat dari selintas ngimpi membangun kota baru di IKN di tengah hutan atau di tengah Indonesia. Tetapi dari segi hitungan lingkungan ya dan juga anggaran itu justru menggerus anggaran untuk sektor yang lain yang lebih penting untuk masyarakat. Karena proyek ini sangat politis, hanya keinginan Jokowi dan orang-orang yang berada di belakang Jokowi yang kita sebenarnya nggak tahu, tapi sebenarnya tahu. Sumbar IKN tak akan menggunakan duit negara. Ujung-ujungnya APBN mengocor pula. Jokowi mengalokasikan 90,4 triliun rupiah APBN atau sekitar 20% dari total kebutuhan pembangunan IKN yang mencapai 466 triliun rupiah. Sisanya disebut-sebut akan didanai oleh investasi swasta 123,2 triliun rupiah dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha 252,5 triliun rupiah. Nyatanya dana swasta seret. Meski Jokowi sudah menggelar karpet merah, investasi asing tak kunjung datang. Malah pergi ya. Investasi besar yang dijanjikan akan mendatangkan investasi 1.000 triliun, padahal kebutuhan IKN hanya 466. Masayoshi, CEO dari SoftBank, ya, yang terkenal itu, ini setelah dua tahun bolak-balik ke Jakarta, ke istana, membatalkan, nggak jadi investasi. Nah, jadi dia tahu dia sebenarnya masalah IKN itu nggak mau investasi, ya kan, duitnya bisa nggak balik nanti. Kalaupun ada yang tertarik, itu juga baru dalam bentuk komitmen. Walhasil 2 bulan menjelang 17 Agustus 2024, IKN masih centang perenang. Semula, Jokowi menargetkan upacara kemerdekaan pada tahun ini dilaksanakan di ibu kota negara yang baru. Untuk menyelamatkan muka karena banyaknya fasilitas yang belum kelar dan mungkin baru segelintir pegawai pemerintah pindah ke sana, upacara kemerdekaan akan dilangsungkan secara hibrida di IKN dan di Jakarta. Hibrida itu apa? Berbagai kekecauan tersebut merupakan buah buruknya manajemen proyek ini, dari perencanaan hingga pengawasannya. Buruk ya? Dengan target yang muluk, tapi waktu pengerjaan yang terbatas, siapapun pelaksana pembangunan akan dibuat termehek-mehek. Termehek-mehek. Apalagi, anggaran pembangunan otorita IKN menempel di instansi lain. Anggaran pembangunan dikekap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pengadaan lahan dipegang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kusut masainya soal anggaran dan otoritas pelaksanaan pembangunan membuat pegawai otorita tak digaji hingga beberapa bulan. Pemerintahan baru Prabowo Subianto yang akan berkuasa mulai Oktober 2024 harus menghentikan IKN. Pernyataannya dalam Qatar Economic Forum di Doha 15 Mei 2024 memberi isyarat bahwa ia akan mengambil strategi berbeda dibanding pendahulunya. Mengambil strategi berbeda, maksudnya nutup IKN.
Atau? Tanya, IKN merupakan proyek politis dan karenanya harus dibiayai sumber daya dalam negeri. Gimana caranya sumber daya dalam negeri? Berarti APBN, lama berarti kan? Mengandalkan anggaran negara yang terbatas, pembangunan IKN tentu akan memakan waktu yang tak sebentar. Kekuasaan Jokowi sudah hampir selesai. Tak semestinya Prabowo membawa kekacauan kebijakan Jokowi ke... Prabowo disarankan oleh Tempo jangan membawa kekacauan kebijakan Jokowi tentang IKN ke dalam pemerintahannya. Kalau masih mau diteruskan juga, berarti kekacauan manajemen IKN itu, ya, kebijakan IKN itu akan membunuh Prabowo, ya, dan dia akan pusing sendiri. Mikirin makan siang gratis ya pusing. Gimana caranya? Banyak bocornya itu nanti soal telur. Tadi susu gratis, ganti telur gratis. Tadi makan siang, diganti ke makan pagi. Makan nasi apa makan pagi sebenarnya? Makan pagi pakai telur gratis. Sekarang IKN. Pusing dia, mana sakit lagi. Baru dioperasi. Lah, udahlah. Dibikin apa? Presidium baru aja. Presiden dan wakil presiden mengundurkan diri. Era pemerintahannya. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co. Oh, habis. Ya itulah ya. Disimpulkan sendiri tentang kekacauan kebijakan politik dari Jokowi tentang ibu kota negara Nusantara yang ternyata secara lingkungan itu tanahnya nggak cocok, nggak ada air di situ karena di dalam tanah IKN itu batu bara. Airnya nanti dipasok kan sama itu isi itu Hasim Joyo Hadikusumo yang punya pelabuhan di Mulut mau masuk IKN. Proyek besar itu mengalirkan air untuk seluruh kota IKN. Apa itu maksudnya jualan air? Siapa? Adiknya Prabowo itu loh, kakaknya apa adiknya Hasim Joyo Hadikusumo yang Prabowo sama Hasim itu dulu membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta untuk didorong-dorong jadi gubernur DKI yang nggak tuntas juga. Baru 2,5 tahun loncat. Ya IKN itu termehek-mehek ya seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.